Teman-teman Taurus, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Dan sekarang kita kembali lagi membaca zodiak dan kita sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus. Kita bakal melihat bersama-sama suara batin terdalam dari Taurus itu seperti apa. Hal apa saja yang sedang diinginkan oleh Taurus atau apa yang sedang dirasakan. Dan mungkin kita bisa membaca berbagai macam hal tentang keuangan, kehidupan, asmara, dan sebagainya. Atau bahkan nanti memprediksikan gambaran-gambaran atau tanda-tanda kedepannya nanti bakalan seperti apa. Oke, seperti biasa kita menggunakan dua kartu ini dan kita bakal shuffle salah satunya. Kita shuffle loncat satu, kita lihat nanti ya, loncat dua. Wow, sepertinya oke. Wow, ini bagus. Loncat pertama ada Nine of Pentacles, yang kedua adalah Seven of Cups ya. Oke, kita baca nanti. Yang jelas kita keluarin 10 kartu. Baris pertama kita baca, lalu nanti kita lanjutkan ke baris yang kedua. Saya akan membaca secara singkat, sederhana, dan padat ya. Tidak usah panjang lebar, dan saya tidak akan mengeluarkan kartu terlalu banyak ya. Nanti bikin bingung juga. Di setiap kartu pun saya bisa melihat dan membaca, mencoba menjelaskan panjang lebar gitu kan, panjang kali lebar. Tapi itu juga nggak terlalu yang panjang kali lebar banget gitu kan, biar durasinya tidak terlalu panjang. Sorry, kesenggol. Ini sudah ngebuka, sudah loncat. Yes, ini kartu dari Taurus ya. Saya melihatnya kartunya sih cukup bagus ya, bagus-bagus malahan. Kalau saya bilang bagus-bagus. Di kartu pertama ada Nine of Pentacles, ini berkaitan sekali dengan masalah finansial. Bisa dibilang sih kalau Taurus secara finansial cukup bagus ya, cukup bagus, cukup stabil. Sebagian dari Taurus itu stabil, cukup bagus. Meskipun saya juga bisa merasakan bahwa Taurus di sini pernah mengalami kondisi finansial yang memang kurang bagus. Tidak hanya kurang bagus, tidak hanya stabil, tapi bahkan sampai minus ya. Yang saya rasakan itu. Tapi progres seiring waktu berjalan, saya melihat Taurus semakin kesini semakin bagus, termasuk juga di saat ini, dan beberapa waktu ke depan saya melihat ininya cukup bagus ya. Jadi artinya di sini kalau berkaitan dengan suara hati yang terdalam, kalau boleh saya baca di sini, kalau boleh saya rasakan bahwa Taurus itu merasa sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur pada setiap hal, pada setiap rezeki, pada setiap nikmat yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau saya merasakan suara batin dari Taurus ini, rasa bersyukurnya itu sangat luar biasa. Terlebih ketika sekarang ini berada di situasi yang boleh dikatakan finansialnya cukup bagus. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Seven of Cups ya. Jadi Taurus ini sepertinya punya banyak ide, punya banyak gagasan ya. Jadi kalau saya melihat secara khusus dari Taurus itu sendiri, memang tipe orangnya adalah tipe orang yang kreativitasnya cukup tinggi. Nah, saat ini Taurus sedang dihadapkan dengan beberapa ide, atau sedang memiliki beberapa ide, lalu kemudian ide-ide itu membuat dia tuh harus berpikir dan memilih salah satu di antara sekian banyak, gitu kan. Ide-ide itu sebenarnya bagus, ya, bagus semuanya, karena berkaitan dengan bagaimana kamu menciptakan semacam kreativitas yang menghasilkan rejeki atau pekerjaan-pekerjaan yang tentunya menjadi sumber rejeki bagi kamu. Nah, kalau di sini berkaitan dengan masalah pekerjaan, seandainya misalnya Taurus di situ ternyata ada banyak pilihan, saran saya adalah teman-teman Taurus jangan terlalu memilih, artinya begini, jangan terlalu banyak pilihan terlebih dahulu. Jadi kamu fokuskan pikiran, energi, dan segala sesuatunya adalah kepada satu hal yang memang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan apa yang kamu suka deh, minimal seperti itu. Karena ketika kamu mengerjakan hal tersebut dengan didasari rasa suka, maka dampaknya itu akan sangat bagus bagi kehidupan kamu ke depannya, bagi kelangsungan dan juga kelancaran bisnis, usaha, maupun karir kamu juga ya. Nah, di sisi lain, saya melihat bahwa Taurus ini juga dihadapkan dengan beberapa pilihan, diantaranya tadi ya pekerjaan, bisnis, dan usaha. Nah, saya melihatnya karena Taurus ini banyak ide gitu kan, jadi dia kadang menimbang ini gimana, itu gimana, ini gimana, itu gimana gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi
saran yang paling penting buat Taurus adalah kamu harus bisa menentukan sikap. Satu yang harus kamu ambil, ya, termasuk apapun, tidak hanya di masalah pekerjaan, tapi juga di masalah hubungan asmara pun juga demikian, gitu loh. Saya bisa memahami bahwa Taurus ini tipe orang yang kalau di masalah asmara, dia itu kalau sudah jatuh cinta luar biasa, gitu kan. Orangnya susah buat jatuh cinta, tapi kalau sekalinya jatuh cinta, dia udah sangat bucin banget. Gitu ya, jadi sekalinya hatinya dia udah kena, tuh bucin banget. Kalau Taurus seperti itu. Nah, sekalinya Taurus itu kecewa, gitu kan, terluka batinnya, itu buat move on-nya pun agak susah, gitu kan. Butuh proses, butuh waktu. Jadi harus hati-hati ya buat Taurus. Karena di sini saya melihat bahwa kamu tuh memang sepertinya belum bisa menentukan pilihan dengan dengan mantap, gitu kan. Tapi saya melihat semacam progres kemajuan dari Taurus bahwa kamu sekarang ini memang memiliki tujuan-tujuan yang semakin jelas, gitu kan. Baik di masalah asmara, di masalah pasangan, maupun di masalah pekerjaan-pekerjaan dan juga bisnis. Saya melihatnya kamu sudah semakin mantap untuk menentukan pilihan. Oke, itu di kartu kedua. Di kartu ketiga, Page of Cups, ya. Saya melihat di sini kalau Page of Cups di sini adalah simbol, ada ikannya nih, ini ada ikan, ya. Dimana ikan itu adalah simbol kerejekian yang bagus, gitu loh. Jadi Taurus boleh dikatakan kalau secara kerejekiannya ini semakin progres ke sini semakin bagus, gitu kan. Buat Taurus yang mungkin punya usaha, entah itu jual beli mobil, entah itu mungkin buka usaha, buka toko, atau mungkin proyek misalnya, atau mungkin jasa-jasa yang lain, saya melihatnya ada progres perkembangan yang semakin bagus, ya. Meskipun saya melihat bahwa suara hati kecil atau suara batin Taurus ini di sini sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan. Ada proyek ini, itu, ada pilihan-pilihan mungkin berkaitan dengan pekerjaan, atau asmara, atau apapun, gitu kan. Itu saya melihatnya seperti itu. Tetapi saya merasakan juga bahwa Taurus ini sebetulnya ada suara batin yang sangat paling dalam, ya, suara batin yang paling dalam, bahwa Taurus ini kepengen memulai suatu kehidupan baru. Semacam seperti kepengen hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya bahasa lainnya adalah mungkin melakukan sebuah transcendent, ya, transcending. Jadi ada semacam perubahan dari satu posisi di sini, ya, menuju ke posisi berikutnya, dari level ini naik ke level ini, misalnya, gitu kan. Jadi saya melihat ada transcendent yang memang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh Taurus, gitu kan. Maka di sini perjalanan ke depan Taurus sudah dimulai, dan Taurus benar-benar melangkah dengan pasti, dengan penuh keyakinan dan sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Dan bekal di sini menjadi sebuah bekal yang sangat bermanfaat, karena Taurus ini pernah gagal, nggak cuma pernah tapi sering gagal, gitu kan. Nah, berbekal kegagalan itu Taurus menjadi orang yang sangat-sangat berhati-hati, bahkan memiliki pengalaman yang semakin luar biasa, memiliki kekuatan mental, pikiran, dan sebagainya yang semakin luar biasa juga, gitu loh. Yang saya rasakan seperti itu. Taurus saat ini sedang punya rencana kepengen ngajak saudara-saudaranya, teman-temannya untuk, ya, sekedar kayak melakukan semacam celebration, ya, sebut saja merasa sangat bersyukur. Jadi kepengen traktir saudara-saudaranya, entah itu kalau pasangannya mungkin sebagian dari Taurus sudah, gitu kan. Tapi bagi yang belum punya pasangan, ini lebih kepengen menciptakan suasana bersama keluarga dan juga bersama teman-temannya. Misalnya traktir saudara-saudaranya atau teman-temannya sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan, atas kesuksesan, atas keberadaan atau keadaan yang semakin baik, rezeki yang semakin baik, dan sebagainya yang semakin baik. Nah, di sini Taurus, saya melihat suara batinnya dia merasakan, ada rencana untuk, yaitu berbagi, gitu ya, berbagi dengan saudara-saudara, teman-temannya, dan sebagainya. Itu yang saya lihat di kartu ke-5, Three of Cups, ya. Jadi ada celebration, kayak semacam bersyukur, gitu kan, yang kepengen dilakukan oleh Taurus dalam waktu dekat. Ini double, kita masukin lagi, ya.
Kalau double nggak berlaku. Saya hanya kepengen keluar kartunya satu persatu. Supaya energinya fix ya. Di satu sisi di kartu pertama, baris pertama tuh bagus-bagus semua gitu kan, tapi di satu sisi saya merasakan ada semacam kesedihan yang masih dibawa oleh Taurus. Ini sisa-sisa kesedihan yang terkadang masih muncul di masa-masa sekarang, meskipun sekarang kamu sudah move on, sudah memiliki kehidupan yang lebih baik gitu kan. Cuma tetapi jadi tetapi gini, ada energi atau sisa-sisa residual energi, karena Taurus tuh orangnya kan gini, Taurus orangnya itu sensitif, melankolis juga, sensitif, pemikir, perfeksionis, terus perasa gitu kan. Orangnya terkonsep banget, terprogram banget gitu kan. Nah, tapi di satu kondisi tertentu Taurus itu bisa merasakan sebuah kesedihan yang secara tiba-tiba, kadang-kadang tidak ada alasan yang jelas, meskipun sebetulnya tidak ada sih alasan-alasan yang tidak jelas, semuanya pasti punya alasan yang jelas, semuanya pasti memiliki sebab akibat gitu kan. Tapi yang jelas ini bisa tiba-tiba muncul, kadang sedih di situasi tertentu, entah ingat sesuatu, entah ingat saudaranya, entah ingat orang tuanya, entah ingat mantannya, atau apapun gitu loh. Tetapi yang jelas di sini saya melihat bahwa ada kesedihan yang seringkali tiba-tiba muncul, bukan karena ingat ini itu, bukan sih, lebih kepada ya itulah Taurus yang memang secara orangnya adalah orang yang sangat sensitif ya. Di kartu ke-7 ada Queen of Swords. Saya baca nanti aja, saya kocok lagi. Suasana malam hari ini hujan ya teman-teman, hujan deras tadi, ini sudah reda, cuman hawanya dingin, udaranya dingin, tapi saya suka ya, dingin, suka, apalagi malam-malam, itu suka, kalau hujan juga suka gitu ya, saya orang yang suka hujan, suka udara dingin, suka kabut gitu kan. Oke, yes, ini udah nongol satu. Oke teman-teman, sekali lagi ada energi kesedihan, terus kemudian ada Queen of Swords. Di sini memang Taurus untuk hal-hal tertentu ketika melangkah dia selalu membutuhkan keberanian, dia selalu melakukan yang namanya self-talk, sugesti dan sebagainya. Ada sebagian Taurus yang saat ini sedang sangat membutuhkan pendamping ya. Jadi ada sebagian Taurus yang saat ini sedang membutuhkan pendamping, dan sepertinya saya melihat beberapa di antara Taurus yang membutuhkan pendamping itu sudah menemukan gambarannya gitu kan, sudah menemukan calonnya, sudah menemukan sosoknya, meskipun mungkin ada sebagian yang memang sudah berjalan, ada sebagian yang baru gitu kan, tapi ada sebagian juga yang memang sudah jadian ya di antara itu. Nah, bagi teman-teman yang Taurus yang sudah memiliki keluarga, saya melihat bahwa keharmonisan keluarga kamu semakin bagus. Ya, dan sekali lagi saya merasakan suara batin yang terdalam dari Taurus itu lebih banyak sekali bersyukurnya, meskipun itu tadi ada beberapa kesedihan yang menyertai dia juga. Di lain itu, di lain kesedihan, saya melihat ada juga yang terkadang ke bawah itu adalah kayak semacam kemarahan atau emosi-emosi yang masih terjebak di dalam diri Taurus. Ada kesedihan, ada kemarahan. Nah, kemarahan itu adalah timbul dari adanya kekecewaan. Itu yang saya baca dan saya rasakan di Taurus untuk saat ini. Oh ya teman-teman, video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun ditonton itu masih berlaku ya, masih berlaku sepanjang masa ya, jadi seperti itu. Terus ini bersifat general reading, jadi tidak akan semua resonate, tapi mudah-mudahan hasil dari bacaan ini banyak teman-teman yang merasakan ketepatan atau resonate, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya dari nanti apa yang sudah saya baca maupun dari yang nanti kita baca lewat kartu Oracle Card ini.
kartu Oracle Card. Oracle Card gitu aja cukup kali ya. Sama aja tuh. Zaman kecil gini, teman-teman. Aku jadi inget. Zaman kecil kan suka kita baca kan, penjahit Taylor gitu kan. Saya hari ini tadi tiba-tiba ingat itu kan, penjahit Taylor. Jadi rata-rata dulu kalau ada penjahit itu namanya Taylor gitu lah. Kita bacanya Taylor gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu begitu kan, karena mungkin sudah tahu kalau penjahit ya Taylor itu kan. Terus kalau dulu kan penjahit Taylor, jahit di mana? Di penjahit Taylor. Jadi geli. Jahitnya di mana? Itu di penjahit Taylor gitu kan. Dan saya pernah menemukan pelang nama, papan nama itu masih loh ada yang kayak gitu. Nanti kapan-kapan aku foto ya. Oke. Melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Geli aja rasanya gitu loh, karena itu adalah momen-momen masa-masa kita kecil gitu kan. Kalau sekarang kan sudah penjahit abadi misalnya gitu kan, penjahit Damar Aji, penjahit apa lagi gitu kan. Nah gitu. Udah ya, kita balik lagi ke sini. Tadi sampai mana? Lupa. Jadi di sini ya ada rasa syukur, terus kemudian di sini ada semacam ini datang nih Pentacles lagi. Jadi dari sisi kerejekiannya si Taurus ini, kalau saya lihat dan saya rasakan, ini cukup bagus. Ini Pentacles, ya, ini Pentacles, ini juga Pentacles, ya. Terus ini ada energi yang lebih ke apa ya, ke kekeluargaan gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk yang sudah punya keluarga tuh dia rasanya akan bahagia. Yang belum pun akan mencapai kebahagiaan di masalah rumah tangga. Terus Knight of Pentacle, selalu ada rezeki-rezeki yang datang dari berbagai arah ya. Dan sekali lagi saya membaca dan merasakan Taurus itu energinya tuh bersyukur banget gitu loh. Terus King of Swords, di sini sepertinya Taurus sudah semakin memiliki level energi di spiritual yang semakin tinggi ya. Untuk beberapa Taurus sebagian seperti itu. Oke, teman-teman, kita nggak usah kelamaan, kita baca. Di 5 kartu ini ada pesan-pesan yang harus kamu simak, pesan-pesan yang harus kamu dengarkan, apa saja yang harus kamu lakukan, apa saja yang harus kamu hindari, agar kamu hidupnya fine-fine saja, tidak terlalu banyak ini itu gitu kan. Karena hidup pasti ada masalah, cuman kadar atau skala masalah itu jangan terlalu besar gitu kan. You love, free yourself, finance and career, unrequited love, you deserve love. Oke, 5 kartu terakhir sudah kita buka teman-teman. Yang pertama ada new love, free yourself, ada finance and career, ada unrequited love, dan juga ada you deserve love. Jadi gini teman-teman, bahwa untuk Taurus yang single, untuk yang single nih, kamu menemukan cinta baru kamu menemukan sosok orang yang cocok, kamu menemukan apa yang sudah kamu cari selama ini, gitu loh. Itu yang pertama. Free yourself, ini penting. Kamu harus membebaskan diri kamu dari segala macam bentuk mental block, dari segala macam emosi negatif yang ada. Itu penting sekali untuk kamu perhatikan. Karena apa? Ketika kamu pengen memulai kehidupan baru seperti yang tadi sudah seperti yang tadi, sorry. Seperti yang tadi nyenggol ngapain? Seperti di sini nih ada The Fool tadi ya, mau nunjuk ini kok sampai ke sana-sana. Jadi memulai sebuah perjalanan baru. Jadi ketika kamu kepengen memulai segala perjalanan baru, bebaskan dirimu dari segala macam hal, mental block apapun itu bentuknya, segala macam emosi negatif, energi negatif ya. Karena dengan begitu kamu akan menemukan cinta baru, finansial kamu dan karir kamu semakin bagus gitu kan. Dan jangan lupa di sini ada semacam apa ya, unrequited love, cinta yang tak terbalas. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, bisa jadi ada orang-orang yang suka sama kamu tapi kamu tidak merespon gitu kan, tidak merespon dia. Bisa jadi juga mungkin di masa-masa lalu kamu pernah tertolak oleh seseorang, terabaikan, terkhianati,
diabaikan, tidak dihargai, dan tidak dianggap gitu kan. Kekasih yang tidak dianggap. Menyedihkan sekali kalau begitu. Oke ya, jadi pernah mengalami itu maksudnya. Jadi apapun itu, finally kamu, you deserve love ya. You are lovable. Jadi it's okay kalau kamu pernah mengalami itu semua, tapi finally pada akhirnya kamu bukan bakal lagi, kamu menemukan cinta yang sesungguhnya, kamu menemukan cinta yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih pantas ya. Jadi alhamdulillah kamu menemukan itu. Oke? Jadi meskipun misalnya begini teman-teman, tapi Mas Damar aku belum menemukan itu, Mas Damar aku belum sampai pada apa yang Mas Damar sampaikan, bla 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 dan sebagainya. It's okay. Jadikan ini adalah sebuah sugesti, jadikan ini adalah sebuah doa yang kamu aminkan, jadikan ini sebuah harapan-harapan yang positif dan terjadilah. Oke? Kalau kamu yakin, kamu merasa bahwa kamu pantas untuk bahagia, emosi negatif, segala macam negatif kamu buang, insya Allah kamu akan mendapatkan semuanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai harapan ya, dengan izin Tuhan. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat baru, memberikan pencerahan, memberikan motivasi tersendiri sehingga teman-teman semakin semangat hidupnya, semakin sukses, semakin bahagia dan sehat selalu. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.